Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti ombak kecil di muara angke yang tak pernah mencapai pantai jauh. Aku pernah yakin bahwa rahasiaku tentang menyukai sesama lelaki akan terkubur selamanya di dasar hati, tak pernah terungkap. Tapi hari itu, semuanya berubah dalam sekejap, membuatku tersadar bahwa takdir bisa begitu kejam dan indah sekaligus. Namaku Arya, 24 tahun, anak nelayan miskin di kampung pesisir Jakarta Utara. Ayahku meninggal saat kapalnya karam di Laut Jawa, meninggalkan utang yang menumpuk pada juragan ikan. Ibuku sakit-sakitan, adikku masih sekolah. Aku bekerja sebagai buruh di pelabuhan Muara Angke, mengangkat keranjang ikan dari pagi hingga malam, tubuhku basah keringat dan bau amis yang tak pernah hilang. Tapi itu tak cukup. Utang ayah semakin membengkak, dan ancaman penggusuran rumah kami semakin nyata. Hari itu hujan deras mengguyur pelabuhan. Aku berlindung di bawah atap gudang pelelangan ikan, ketika seorang pria tinggi tegap mendekat. Dia adalah Kapten Rea, juragan kapal nelayan terbesar di kawasan itu. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya keras seperti ukiran kayu jati, matanya dingin menusuk, bibirnya selalu tertutup rapat. Semua nelayan takut padanya. Katanya, dia pernah kehilangan istri dan anak dalam kecelakaan laut, membuat hatinya membeku seperti es di musim kemarau. Utang ayahmu belum lunas, katanya datar, tanpa basa-basi, suaranya rendah menggetarkan. Aku menunduk, tanganku gemetar. Saya sedang usaha, Kapten. Beri waktu lagi. Dia tertawa kecil, tapi tak ada kehangatan di situ. Waktu. Kamu pikir laut memberi waktu pada nelayan yang ceroboh? Aku tak berani menjawab. Rea dikenal kejam dalam urusan uang. Banyak nelayan yang kapalnya disita karena tak bisa bayar. Tapi kemudian dia mengeluarkan selembar kertas dari jas hujannya. Ada cara lain. Tanda tangani ini. Aku membaca sekilas. Jantungku berhenti berdetak. Kesepakatan 30 malam. Aku harus menemani dia di kapalnya selama 30 malam berturut-turut, melakukan apapun yang dia perintahkan. Sebagai ganti, utang ayahku lunas total, dan keluargaku aman. Apa maksudnya ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia mendekat, napasnya terasa di telingaku. Kamu tahu maksudnya? Aku tahu rahasiamu, Arya. Aku lihat cara kamu memandang anak buahku di kapal. Aku mundur, wajahku panas. Bagaimana dia tahu? Aku selalu hati-hati menyembunyikan perasaanku. Jangan pura-pura. Di dunia nelayan, rahasia tak pernah aman. Tanda tangani atau besok rumahmu digusur. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Untuk ibu, untuk adik. Aku ambil pulpen, tanganku gemetar saat menandatangani. Malam pertama dimulai besok. Kapal Rea bernama di Bahari Perkasa, kapal besar dengan mesin kuat, berlayar jauh ke Laut Jawa mencari ikan tuna. Anak buahnya 10 orang, semua lelaki kasar yang patuh pada kapten. Malam pertama, kami berlayar saat senja. Aku berdiri di buritan, angin laut menerpa wajahku, hati berat. Rea memanggilku ke kabinnya. Ruangan kecil, bau kayu dan minyak mesin. Dia duduk di depan, memandangku dingin. Duduk, perintahnya. Aku patuh. Dia tak banyak bicara, hanya menyuruhku membersihkan kabin, memijat bahunya yang tegang setelah seharian mengawasi anak buah. Sentuhannya dingin, tapi ada getar aneh di hatiku. Aku benci diriku sendiri karena itu. Malam-malam berikutnya berlalu serupa. Aku tidur di dek dengan anak buah lain, bangun pagi membantu tarik jaring, malam hari dipanggil ke kabin. Rea tak pernah menyentuhku secara berlebih, hanya perintah kecil, tapi tapannya semakin dalam, seperti mencari sesuatu di balik mataku. Di malam kelima, badai datang. Kapal bergoyang hebat, ombak menghantam dek anak buah panik, Rea tenang memerintah. Aku muntah di pinggir kapal, tubuh lemas.
Tiba-tiba tangannya memegang pundakku menarikku ke dalam kabin. "Kamu lemah," katanya, tapi suaranya tak sekeras biasa. Dia beri aku obat mabuk laut, duduk di sampingku saat kapal bergoyang. Untuk pertama kalinya, dia cerita sedikit tentang masa lalunya. Istri dan anaknya hilang di badai serupa 10 tahun lalu. Sejak itu, dia tak percaya lagi pada kehangatan. Aku diam mendengar, hati tersentuh. Di balik dinginnya ada luka dalam. Malam ke-6 dan ke-7 kami semakin sering bicara. Dia tanya tentang keluargaku, aku cerita tentang mimpi ingin sekolah lagi. Tatapannya mulai lembut meski masih dingin. Lalu datang malam ke-8. Kapal sedang berlabuh di tengah laut tenang, bintang-bintang berkelip di langit. Anak buah tidur lelap setelah seharian lelah. Rea panggil aku ke kabin lebih awal. Malam itu dia tak perintah apa-apa. Hanya duduk memandangku lama. "Kamu tak seperti yang kukira," katanya pelan. Aku bingung. "Maksud Kapten?" Dia mendekat, tangannya menyentuh pipiku lembut. Aku pikir ini hanya kesepakatan bisnis. Tapi malam demi malam aku merasa berbeda. Jantungku berdegup kencang. Matanya tak lagi dingin, ada api di sana. "Malam ke-8 ini aku jatuh cinta padamu, Arya." Kata-kata itu mengguncang duniaku. Aku tak percaya, tapi saat bibirnya menyentuh bibirku pelan, lembut seperti ombak kecil, aku tahu ini nyata. Pagi setelah malam ke-8 aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ciuman itu masih terasa di bibirku, hangat dan membingungkan. Rea sudah di dek, memerintah anak buah seperti biasa, wajahnya kembali dingin. Tapi saat matanya bertemu mataku sekilas, ada senyum tipis yang hanya aku pahami. Kesepakatan 30 malam masih berlaku, tapi sekarang terasa berbeda. Malam-malam berikutnya, kabinnya bukan lagi tempat perintah dingin, tapi tempat kami berbagi cerita. Dia cerita tentang masa kecilnya di kampung nelayan Cilacap, bagaimana dia bangkit dari nol menjadi juragan besar. Aku cerita tentang rahasiaku yang selama ini kusembunyikan, takut dicemooh di kampung konserati kami. "Kamu berani," katanya suatu malam, memelukku dari belakang saat kami memandang laut gelap. "Bukan berani, Kapten. Hanya lelah menyembunyikan." Dia tertawa pelan. "Panggil saja Rea." Hubungan kami tumbuh pelan seperti karang di dasar laut. Di siang hari kami pura-pura biasa. Rea tetap kapten tegas, aku buruh biasa. Tapi malam hari, di kabin kecil itu, kami saling menemukan kehangatan yang hilang. Tapi tak semuanya indah. Anak buah mulai curiga. Ada yang melihat kami terlalu sering bersama. Bisik-bisik mulai terdengar. Di dunia nelayan Jakarta Utara, hubungan seperti ini tabu besar. Bisa berujung pengucilan, bahkan bahaya. Suatu hari, saat kapal sandar di Muara Angke untuk jual ikan, aku pulang sebentar ke rumah. Ibu bertanya kenapa aku jarang pulang. "Kerja di kapal jauh, Bu." Ibu memandangku lama. "Hati-hati, nak. Dunia laut keras." Aku hug ibu erat, tahu utang sudah lunas berkat Rea, tapi rahasia baru ini lebih berat. Kembali ke kapal, Rea tunggu aku dengan wajah cemas. "Ada yang tahu," katanya pelan. "Siapa?" "Rudi, anak buah senior. Dia lihat kita malam itu." Hatiku jatuh. Rudi dikenal keras, anti segala yang tidak normal. Malam itu, Rudi konfrontasi kami di dek. "Kapten, apa benar rumor itu? Kamu dan si Arya?" Rea diam, tatapannya dingin kembali. "Ini urusanku." Rudi tertawa sinis. "Urusan kapal ini urusan kita semua. Kalau sampai ketahuan polisi atau masyarakat, kapal ini bisa disita." Anak buah lain diam tapi tegang. Aku maju. "Ini salahku. Kalau perlu aku turun." Rea pegang tanganku kuat. "Tidak. Kamu tetap di sini."
Pertengkaran hebat. Rudi ancam keluar dan cerita ke semua nelayan di pelabuhan. Rea akhirnya buat keputusan. Besok kita berlayar lebih jauh ke perairan Jawa Tengah. Sampai urusan ini reda. Tapi aku tahu ini baru awal konflik. Malam-malam berikutnya penuh ketegangan. Kami semakin dekat, Rea semakin protektif. Dia ajari aku mengemudi kapal, cerita mimpi ingin punya kapal sendiri suatu hari. Di malam ke-15, kami berlabuh di pulau kecil tak berpenghuni. Anak buah turun cari kayu bakar, kami berdua di pantai. Di bawah bulan purnama, Rea peluk aku erat. Aku tak menyangka jatuh cinta lagi setelah 10 tahun, bisiknya. Aku balas pelukannya. Aku juga takut, Rea. Tapi ini terasa benar. Kami berciuman panjang, angin laut menyaksikan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat kembali ke Jakarta, rumor sudah menyebar. Beberapa nelayan tolak jual ikan ke kapal kami. Rea marah, tapi tak bisa apa-apa. Lalu datang pengkhianatan pertama. Rudi yang pura-pura diam ternyata cerita ke juragan lain. Suatu malam di pelabuhan, sekelompok nelayan mabuk serang kapal kami. Mereka lempar batu, teriak kata-kata kasar. Kapten mesum. Keluar. Rea lindungi aku, tubuhnya terluka kena batu. Polisi datang, tapi tak ada yang ditangkap. Malam itu, di kabin, Rea nangis pertama kalinya di depanku. Aku takut kehilanganmu seperti dulu. Aku peluk dia erat. Kita hadapi bersama. Tapi hatiku tahu badai besar masih menanti. Setelah serangan itu, Rea putuskan kapal tak sandar lagi di Muara Angke. Kami berlayar lebih sering, cari ikan di perairan jauh. Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Di malam ke-20, kami dapat tangkapan besar. Anak buah senang, pesta kecil di dek. Rea minum sedikit, jarang baginya. Dia tarik aku ke kabin. Arya, aku ingin kita lanjut setelah 30 malam ini. Aku terharu. Aku juga, Rea. Kami janji saling setia, meski dunia tak menerima. Tapi pagi harinya, kabar buruk datang. Adikku telepon, ibu masuk rumah sakit. Biaya besar. Aku minta Rea sandar darurat. Dia setuju, tapi wajahnya tegang. Di rumah sakit, ibu lemah di tempat tidur. Nak, utang sudah lunas ya? Rumah aman? Iya, Bu. Aku bohong soal caranya. Ibu pegang tanganku. Jangan lakukan hal bodoh demi kami. Hatiku sakit. Saat di rumah, Rudi datang. Dia sudah keluar dari kapal, tapi masih dendam. Arya, kaptenmu itu paksa kamu kan? Cerita saja, aku bantu. Aku tolak. Ini urusanku. Rudi sinis. Kamu akan menyesal. Malam itu aku kembali ke kapal. Rea tunggu cemas. Ibumu gimana? Sedang dirawat. Terima kasih sudah izinkan pulang. Dia peluk aku. Apa saja untukmu. Tapi konflik semakin memuncak. Juragan lain boikot kapal kami, sulit jual ikan. Rea stres, mulai minum lebih sering. Suatu malam, dia marah besar karena tangkapan kecil. Semua gara-gara kamu, teriaknya padaku. Aku terluka. Rea. Dia langsung menyesal, peluk aku minta maaf. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Aku paham lukanya. Lalu datang pengkhianatan besar. Ternyata salah satu anak buah baru yang direkrut Rea untuk ganti Rudi adalah Mata-Mata. Dia oto kami berpelukan, kirim ke grup nelayan. Besoknya, saat sandar di pelabuhan kecil, polisi datang. Bukan tangkap, tapi peringatan. Ada laporan perbuatan mesum di kapal. Rea marah, tapi tak bisa lawan. Kami putuskan lari sementara, berlayar ke selatan. Di perjalanan, Rea cerita rencana.
Aku jual kapal ini, kita mulai baru di tempat lain. Aku setuju meski sedih tinggalkan keluarga. Tapi di malam ke-25, badai besar datang lagi. Kapal goyang hebat, mesin rusak. Anak buah panik. Rea perintah tenang, tapi ombak terlalu besar. Kapal miring, air masuk. Aku pegang Rea erat. Kalau mati setidaknya bersama, katanya. Tapi kami selamat. Kapal karam di pulau kecil, semua selamat. Di pantai, hanya kami berdua selamat dengan beberapa anak buah. Rea luka parah di kaki. Aku rawat dia, cari bantuan. Di saat itu, dia lemah. Arya, makan, aku memaksamu dulu. Aku sudah makan sejak malam ke-8. Kami nangis bersama. Bantuan datang, kami pulang. Tapi kapal hilang, Rea bangkrut. Kehidupan setelah badai itu berubah total. Rea tak lagi kapten, kapalnya hilang, anak buah bubar. Kami tinggal di gubuk kecil di pinggir Muara Angke, jauh dari keramaian. Aku kerja serabutan di pelabuhan, Rea bantu perbaiki jaring nelayan. Uang habis untuk bayar rumah sakit ibu. Ibu semakin sakit, tahu sedikit tentang kami dari rumor. Suatu hari ibu panggil aku. Nak, benarkah yang orang bilang tentang kamu dan juragan Rea? Aku diam, air mata jatuh. Ibu peluk aku. Ibu tak paham sepenuhnya, tapi ibu tahu kamu bahagia. Itu cukup. Aku terharu. Dukungan ibu beri kekuatan. Tapi masyarakat tak sama. Kami dihindari, dicibir. Rea semakin pendiam, merasa bersalah. Aku hancurkan hidupmu, katanya suatu malam. Tidak. Kamu selamatkan keluargaku. Kami saling dukung. Lalu datang tawaran dari teman lama Rea di Bali. Dia tawarkan kerja di kapal wisata. Kita pindah ke sana, tanya Rea. Aku ragu tinggalkan ibu dan adik. Tapi untuk masa depan, kami setuju. Sebelum berangkat, pengkhianatan terakhir. Rudi yang masih dendam sebarkan foto lama kami ke media sosial lokal. Rumor meledak, ada ancaman dari kelompok intoleran. Kami terpaksa sembunyi. Rea lindungi aku, tapi dia yang babak belur saat diserang. Di rumah sakit, Rea lemah. Arya, kalau aku mati, jaga dirimu. Jangan bicara begitu. Dia selamat, tapi luka dalam. Kami putuskan pergi diam-diam ke Bali. Adikku bantu, ibu beri restu. Pergilah, nak. Cari kebahagiaanmu. Perjalanan ke Bali penuh air mata. Di sana, kami mulai baru. Rea kerja sebagai nahkoda kapal wisata kecil, aku bantu. Hidup sederhana, tapi damai. Tak ada cibiran, masyarakat lebih terbuka. Malam-malam kami di pantai Bali, memandang laut. Kesepakatan 30 malam itu yang terbaik dalam hidupku, kata Rea. Aku tersenyum. Karena di malam ke-8 kamu jatuh cinta. Di Bali, kehidupan perlahan membaik. Kami sewa rumah kecil dekat pantai Sanur. Rea nahkoda kapal snorkeling, aku bantu layani turis. Pendapatan cukup, kami kirim uang ke Jakarta untuk ibu dan adik. Ibu semakin sehat, adik lanjut kuliah. Kami hidup tenang meski rahasia tetap dijaga. Tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Suatu hari, surat dari Jakarta. Rudi minta maaf, katanya menyesal setelah kapalnya sendiri karam. Rea baca tapi tak balas. Biarlah masa lalu, katanya. Kami semakin dekat. Rea ajak aku jalan-jalan ke Ubud, makan di warung kecil. Di sawah hijau, dia pegang tanganku terbuka. Tak ada yang peduli. Kebebasan itu indah. Tapi konflik baru muncul. Pemilik kapal wisata tahu tentang kami dari turis Jakarta. Dia ancam pecat Rea kalau tak normal. Rea marah, tapi demi kerja, kami pura-pura pisah. Aku pindah ke rumah lain pura-pura.
Hati sakit tapi bertahan. Malam-malam kami bertemu diam-diam di pantai. Seperti dulu di kapal. Rea semakin stres, mulai sakit. Dokter bilang tekanan darah tinggi dari trauma lama. Aku rawat dia, tak tidur malam. Makan aku lagi-lagi bawa masalah, katanya lemah. Kita sudah lalui badai besar. Ini kecil. Aku cari kerja tambahan, buka warung kecil jual makanan nelayan. Pelan-pelan bisnis rami. Turis suka cerita kami, meski tak tahu rahasia. Kami beli kapal kecil sendiri untuk wisata pribadi. Kebebasan kembali. Di ulang tahun kami bersama, Rea beri cincin sederhana dari kayu. Ini janji abadi. Aku nangis bahagia. Tapi ibu di Jakarta sakit parah lagi. Kami pulang darurat. Di pesawat, Rea pegang tanganku. Kita hadapi bersama. Di Jakarta ibu sudah kritis. Kami di sampingnya. Ibu pegang tangan kami berdua. Ibu bangga kalian kuat. Ibu meninggal damai. Pemakaman penuh duka, tapi juga masyarakat mulai paham. Beberapa nelayan lama datang minta maaf. Rudi juga datang, nangis di makam. Dunia perlahan berubah. Kami kembali ke Bali, bawa abu ibu ditebar di laut. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah 10 tahun bersama di Bali. Kapal wisata kami berkembang, punya beberapa karyawan. Kami adopsi anak yatim dari kampung nelayan, beri nama sesuai ayah Rea. Hidup penuh kehangatan. Rahasia kami tak lagi rahasia. Masyarakat terima, bahkan beberapa pasangan serupa datang minta nasihat. Rea tak lagi dingin. Senyumnya lebar, matanya penuh cinta. Suatu malam di pantai saat sunset, kami duduk seperti dulu. Kesepakatan 30 malam itu mengubah segalanya, katanya. Ya, dari paksaan jadi cinta sejati. Kami peluk erat. Di Jakarta, adikku sudah sukses bangun rumah baru di tempat lama. Kampung Muara Angke berubah, lebih modern, tapi laut tetap sama. Kami sering pulang bantu nelayan muda. Cerita kami jadi inspirasi, meski tak semua paham. Ada yang bilang bikiki, ada yang bilang berani. Tapi kami bahagia. Cinta kami bukti bahwa di balik dingin dan paksaan, ada kehangatan sejati. Laut Jawa saksikan, dari malam pertama yang pahit, ke malam ke-8 yang manis, hingga selamanya. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Kami manusia biasa mencari cinta di tengah ombak kehidupan. Dan kami temukan. Bersama.